Oke, bisa antarkan saya, Mas? Baik. Assalamualaikum, Mbak Pipi. Iya. Ya, Mbak Pipi, sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita, Mbak Pipi, karena saya juga fans berat dari suami Anda, sosok yang digemari jutaan umat Muslim di Indonesia. Makasih. Iya. Mbak Pipi bisa ceritakan 13 tahun ya Mbak ya mengarungi rumah tangga bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Iya, betul. Momen-momen indah, suka duka menjalani bahtera rumah tangga Mbak Pipi. Buat saya selama 13 tahun itu susah dan senang dalam ujian yang Allah berikan itu adalah sebuah momen-momen indah yang gak pernah akan terlupakan gitu. Jadi setiap hari itu adalah ada momen-momen yang terindah gitu. Kayak seperti akhir-akhir ini gitu ya, beliau yang memang sangat-sangat manja sekali gitu, sangat-sangat seperti memang tidak mau kehilangan gitu. Kalau saya keluar dari kamar sebentar saja sudah dicariin gitu ya. Jadi itu adalah memang momen-momen yang saya pikir saya tidak pernah mengkaitkan ini firasat sesuatu yang ini ya, yang untuk kepergian beliau enggak, karena saya pikir setiap hari alhamdulillah gitu banyak momen yang indah yang kita berdua arungi gitu. Yang paling berkesan Mbak Pipi selama 13 tahun ini? Yang paling berkesan buat saya itu momen yang pernah itu suatu hari yang beliau gak ada acara, lalu beliau di rumah. Terus seperti biasa kan kalau sholat maghrib beliau selalu duduk di depan, di musola depan sama anak-anak, sama saya, terus sama supir semuanya gitu ya. Kita sholat berjamaah, terus beliau selalu ayo kita ngaji diri gitu. Terus selalu memberikan nasihat-nasihat buat saya, buat anak-anak, buat semua yang ada di sini gitu, yang di rumah ini gitu. Terus setelah itu beliau langsung bilang, Abi tuh pintar masak loh gitu. Oh masa sih gitu, anak-anaknya pada bercandain, nggak percaya kalau nggak dibuktiin gitu kan. Akhirnya beliau itu pertama kali dalam 13 tahun masak nasi goreng waktu itu. Jadi akhirnya kita nikmat makan rame-rame gitu. Itu momen yang pernah seumur hidup, yang 13 tahun itu beliau masak ya hanya itu gitu. Cuman kalau untuk yang dulu sebelum beliau jadi seperti ini, kita berdua kan pernah yang jualan kue berdua gitu. Pagi-pagi subuh beliau yang goreng kacangnya gitu, saya yang bikin kuenya gitu kan. Karena kuenya itu kue dadar gulung coklat keju gitu. Terus kita jual, kita titipin di warung-warung. Itu momen yang buat saya momen yang luar biasa. Sebelum kita berdoa akhirnya diangkat sama Allah, diberikan kemuliaan seperti ini gitu. Mbak Pipi, sosok Ustadz Jeffrey Al-Bukhari kalau di luar terkenal dengan seorang ustadz yang gaul. Kalau di dalam rumah Mbak, sebagai kepala keluarga, mengayomi istri, anak-anaknya seperti apa? Alhamdulillah ya, bukan menyombongkan, ini bukan untuk sombong gitu, tapi saya mempunyai suami yang luar biasa, yang alhamdulillah dakwahnya pun juga diterima dari kalangan anak muda yang akhirnya menyebut beliau dengan sebutan Ustadz Gaul gitu ya. Beliau tidak pernah memberikan titel itu gitu, tapi orang yang memberikan sendiri gitu, dengan kerendah hatian beliau, low profile gitu. Beliau sosok suami yang luar biasa buat saya, suami yang selain sebagai suami, beliau juga sebagai guru buat saya, sebagai teman buat saya gitu. Setiap hari selalu menasehati saya. Beliau mampu menempatkan diri saat seandainya saya ataupun anak-anak membuat kesalahan, ya beliau marah dengan marah yang marah yang bercanda gitu. Saatnya bercanda ya bercanda gitu. Dan dia ayah yang luar biasa. Beliau sangat perhatian kepada saya, kepada anak-anak, kepada semua yang ada di sini. Beliau sangat memperhatikan, care sekali lah gitu. Gak pernah pilih kasih gitu ya.
gitu. Pendidikan apa Mbak yang ditanamkan kepada anak-anak yang bisa dikatakan saat ini masih kecil-kecil ya Mbak ya? Iya. Kalau pendidikan, beliau itu orangnya nggak keras ya. Maksudnya kalaupun keras, beliau tuh disiplin soal sholat 5 waktu gitu ya. Baca Al-Quran tuh beliau tuh disiplin gitu. Tapi beliau sangat-sangat memperhatikan anak-anak, dan beliau tidak pernah memaksa kepada anak-anak, kamu harus jadi seperti Abi, enggak gitu. Beliau hanya selalu mengingatkan, mau jadi apapun kalian, mau jadi siapapun kalian, mau jadi kalian mau jadi seniman, mau jadi dokter, mau jadi pengusaha, kalian harus punya iman, kalian gak boleh meninggalkan sholat 5 waktu gitu. Terus ke saya pun juga beliau selalu mengingatkan, kamu harus jadi wanita yang hebat, wanita yang kuat gitu, harus jadi ummahatul mukminin ya, ibunya orang-orang mukmin gitu kan. Terus dan teladan-teladan yang nyata yang kita lihat, yang beliau contohkan saat kita pergi sama-sama naik mobil gitu ya. Terus beliau bertemu dengan dengan pemulung, beliau berhenti, beliau memberikan sesuatu, lalu beliau mendoakan pemulung dan beliau minta, tolong doakan saya Pak gitu, supaya selamat dunia akhirat itu. Terus nanti misalkan ketemu lagi di jalan, ketemu dengan pengamen ataupun apa, selalu seperti itu, selalu mendoakan, dan beliau minta didoakan juga. Terus beliau berpesan kepada saya, kepada anak-anak, setiap bertemu dengan siapapun kalian harus mendoakan, walaupun hanya dalam hati gitu. Sampai di lampu merah gitu, banyak sekali biasanya ya pedagang koran, sapu lidi, kemoceng gitu ya. Itu beliau mencontohkan ke anak-anaknya, dipanggil tuh semua pedagang, sini dibeli. Semua dibeli, sampai anaknya bingung, Abi buat apa beli sapu lidi, buat apa beli kemoceng gitu ya. Tapi beliau bilang, udah beli aja, nanti juga bermanfaat. Yang terpenting mereka pulang, mereka membawa rezeki buat keluarganya. Terus setiap kali di lampu merah ada yang minta-minta itu, beliau selalu bilang ke anaknya, ayo siapa yang mau ngasih uang gitu. Akhirnya jadi anak-anaknya sampai yang kecil pun juga berebut gitu, sampai cari uang receh di kantongnya gitu. Itu yang sampai sekarang alhamdulillah anak-anak saya ingat gitu. Mbak Pipi, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan apa sebenarnya yang masih melekat sampai saat ini, baik itu sifat, sikap, karakter dari almarhum suami Anda, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Tetaplah bersama kami.